Horas. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Minggu kita adalah Minggu Quasi-Modogeniti dan Minggu Keluarga. Dan topik kita hidup di dalam terang. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan telah menghantar kita memasuki bulan April tahun 2024 ini. Dan pada minggu hari ini, kita boleh beribadah bersama dengan keluarga kita. Karena itu, pujilah namanya, bersyukurlah, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Minggu Quasi-Modogeniti hari ini mengingatkan kita bahwa semua kehidupan kita hanyalah karena rahmat dan kasih setia Tuhan. Biarlah kita selalu mensyukurinya dan tetap hidup dalam tuntunannya. Inilah kami Tuhan, keluarga yang rindu beribadah kepadamu. Dengar dan terimalah doa, pujian, serta persembahan kami. Tetapi kasih setia Tuhan dan selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang dan pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita bernyanyi. Dengar
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Hukum Taurat dalam ibadah Minggu Keluarga hari ini tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5-9 dan ayat 12a. Beginilah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin.
Renungan situasional. Kita bersukacita karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi setiap keluarga boleh duduk bersama beribadah. Kiranya ibadah minggu keluarga ini semakin mengokohkan kehidupan setiap keluarga di dalam Tuhan. Supaya kami selalu menyaksikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya di dalam hidup kita, secara pribadi maupun di dalam hidup keluarga kita. Di tengah banyaknya tantangan dan godaan, kita diingatkan supaya jangan melupakan Tuhan, tetaplah setia. Seluruh keluarga yang ada dalam jemaat ini untuk selalu mengarahkan hidupnya kepada Yesus. Orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga yang memimpin seluruh anggota keluarga untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, menuntun dalam ketetapan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga hidup keluarga bertumbuh dan dapat menyaksikan kasih-Nya kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memberi hikmat serta kekuatan pada seluruh keluarga yang ada dalam jemaat ini. Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, itulah yang akan memperkuat persekutuan hidup keluarga. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Sebab setiap keluarga yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberkatimu dari Sion. Kita bernyanyi. Semoga hikmat daripada Tuhan menuntun hidup keluarga kita. Pengetahuan dari Tuhan selalu memagari arah langkah kita. Amin. Diberikan Tuhan
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kita sama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta Jemaat di Minggu Quasimodo-Geneti pada tanggal 7 April 2024 akan kami baca dalam beberapa bagian. Yang pertama, ibadah Minggu Keluarga. Nomor 1, pada tahun 2024 ini, gereja kita mengadakan program ibadah Minggu Keluarga. Minggu Keluarga diawali hari Minggu ini, tanggal 7 April 2024, pada kebaktian pukul 7 dan pukul 10 WIB. Ibu-ibu, bapak, ibu, serta anak satu keluarga mengikuti kebaktian bersama dan duduk berdampingan. Setiap week mengikuti putaran ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh gereja kita. Kebaktian pukul 7, week 1 Riau Patra Komala, week 2 Antapani Arca Manik, week 3 Dago, dan week 4 Sar Buncip. Kebaktian pukul 10, week 5 Malabar, week 6 Bansel, week 7 Pajajaran, dan week 8 Bypass Timur. Nomor 2, pada ibadah Minggu Keluarga, kita akan menyerahkan amplop persembahan bulanan keluarga yang telah diberikan oleh Sintua Week masing-masing. Bagi jemaat yang belum mendapatkan amplop, dapat mengambilnya pada meja penerima tamu. Bersukacitalah kita dalam menyampaikannya. Nomor 3, khusus hari Minggu ini, kebaktian sekolah Minggu dan kebaktian Minggu pra-remaja-remaja ditiadakan. Nomor 4, kebaktian Minggu pukul 15 WIB dan pukul 18 WIB adalah kebaktian Minggu biasa. Bagian yang kedua, ibadah pemberangkatan ujian kelulusan. Gereja kita akan mengadakan ibadah pemberangkatan ujian kelulusan untuk anak-anak jemaat kita dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Ibadah diadakan dalam rangkaian ibadah Minggu Keluarga pada tanggal 7 April 2024 hari ini. Dihimbau kepada seluruh anak yang akan mengikuti ujian dan orang tua untuk mengikuti ibadah tersebut. Bagian ketiga, kunjungan kasih. Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, Seksi Diakoni Sosial bersama dengan pendeta dan sintua daerah telah mengadakan kunjungan kasih kepada jemaat HKBP Bandung yang sakit dan sakit renge. Bagian yang keempat, bakti sosial. Pada hari Jumat tanggal 5 April tahun 2024 pukul 16 WIB, Seksi Diakoni Sosial dan Seksi Kemasyarakatan telah melaksanakan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada masyarakat dan pekerja di sekitar lingkungan gereja dalam rangka Lebaran. Kemudian bekerja sama dengan Seksi Paropuan Huria SPH dilakukan juga pemberian takjil kepada masyarakat yang melintas di depan gereja. Kegiatan pembagian takjil ini merupakan program Persekutuan Perempuan Distrik PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Bagian kelima, libur nasional, Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama. Sehubungan dengan Hari Raya Libur Nasional, Hari Raya Idul Fitri, dan cuti bersama, maka kantor gereja akan libur dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 sampai dengan 13 April 2024. Oleh karena itu, berita dan keuangan untuk warta jemaat untuk 14 April 2024 paling lambat diterima pada hari Selasa
tanggal 9 April 2024. Bagian keuangan pukul 12 WIB, untuk berita pukul 14 WIB. Bagian keenam, kegiatan kategorial, non-kategorial, dan pertanggungan daerah. Kategorial, non-kategorial, dan pertanggungan daerah pada kegiatan minggu ini diliburkan sehubungan dengan libur nasional, Hari Raya Idul Fitri, dan cuti bersama. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pemberangkatan ujian kelulusan SD, SMP, SMA sederajat. Kita bernyanyi. Saudara-saudara, di dalam ibadah keluarga pada minggu ini, sekaligus kita akan mendoakan dan memberangkatkan anak-anak kita yang mau mengikuti ujian kelulusan SD, SMP, dan SMA dan sederajat. Kami mau mengundang anak-anak kita yang mau mengikuti ujian kelulusan tingkat SD, SMP, SMA sederajat untuk berdiri di tempat. Saudara-saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan, para siswa dan siswi yang akan mengikuti ujian kelulusan. Ujian adalah suatu yang sangat menentukan dalam hidup kita. Melalui ujian, kita dihantar kepada suatu tahap atau tingkat yang lebih tinggi dan baik. Tidaklah mengherankan, ujian menguras tenaga, pikiran, dan bahkan materi. Terkadang rasa cemas, takut dan gelisah muncul jika sudah mendengar kata ujian. Sebenarnya apa yang akan diujikan melalui soal-soal yang harus dijawab sudah dipelajari dari guru dan juga melalui buku-buku. Tetapi resah dan selalu bertanya dalam hati,
dapatkah kami menjawab seluruh pertanyaan? Ya Tuhan, mampukan anak-anak-Mu ini. Jikalau kamu khawatir akan hidupmu, tidakkah engkau mengingat Allah kita yang maha baik, yang selalu peduli dengan jerit doa umatnya? Dengarlah nasihat dari pemazmur. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Percayalah, maka Ia akan bertindak. Janganlah sampai engkau terjatuh dalam dosa dalam ujianmu, tetapi jujur dan setialah, sebab Allah mengasihi siapapun yang setia dan jujur dalam hidupnya. Ingatlah, Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Ia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Untuk anak-anak kami persilakan untuk duduk kembali, dan waktu kami serahkan kepada Dewan Diakoni atau Seksi Pendidikan. Shalom. Shalom. Damang dainang, anak kami naposo, remaja dan anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Hari ini kita menyelenggarakan acara khusus bagi anak-anak jemaat yang akan menghadapi ujian akhir pada kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 SMA sederajat. Mulyate kepada Amang Pendeta yang menggagas dan meningkatkan layanan ini dari biasanya diundang berdoa di konsistori, tapi hari ini ditingkatkan dalam kebaktian khusus untuk memberangkatkan anak-anak kita yang mau menempuh ujian akhir sesuai dengan tingkat pendidikannya. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sudah dilakukan tahunan sebenarnya. Namun hari ini untuk lebih mendalami perlunya doa dan dukungan kepada anak-anak kita agar sungguh-sungguh menghadapi ujian ini, dan perhatian gereja kepada anak-anak sekolah, maka diadakan dalam kebaktian ini. Dilengkapi lagi rumikot do tangyangi alai, secara simbolik anak-anak kami akan diberikan juga simbol motivasi dari gereja berupa dukungan alat belajar asal lengkap. Ingat tamu, alat-alat ini diberikan oleh gereja dalam doa. Pakailah anak-anak kami pada waktunya akan ujian, sehingga semuanya ini betul-betul kesungguhan layanan dari seksi pendidikan yang ada di bawah Dewan Diakonia Gereja. Jadi ini betul-betul untuk memotivasi semua anak-anak kami yang akan ujian. Untuk itu
kami berikan pantun kepada kalian. Jalan-jalan ke Pulau Dewata untuk liburan di akhir pekan. Anak-anak jemaat HKBP Marta Dinata yang akan ujian akhir SD, SMP, dan SMA sederajat, sehat-sehat dan lulus memuaskan. Amin. Ya. Demikian kami sampaikan. Kami undang seluruh anak-anak kami untuk maju ke depan yang tadi sudah berdiri. Gereja menyediakan simbol kasih dan dukungan belajar untuk kalian semua. Mari anak-anak kami maju ke depan. Ya. Terima kasih buat Dewan Diakonia, buat anak-anak kami. Kami persilakan untuk duduk kembali. Iya, Damang Dainang, ATB ini kami berikan secara simbolik. Selanjutnya nanti semua akan kebagian melalui Sintua Week. Terima kasih.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kembali ke ayat 1. Berjalan dengan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik kami yang pada saat ini kita sama-sama beribadah dengan orang tua kita. Tentu ada nuansa yang berbeda dari yang biasa. Yang pertama, nuansa yang berbeda, guru sekolah minggu merasa tenang. Karena yang biasanya setiap minggu dia akan menghadapi adik-adik kita yang begitu lincah dan sehat-sehat semuanya. Tapi pada saat ini orang tua kita yang langsung berhadapan dengan anak-anak. Dan begitu juga kami atas nama Parhalado merasa senang bahwa di tengah-tengah ibadah minggu kita ini ada satu sukacita yang sangat luar biasa. Ada kerinduan kita antara keluarga untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sempurnakan ibadah minggu keluarga ini melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama dan dilanjutkan dengan pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Minggu kita bernama Quasimodo Geniti. Jadilah seperti
bayi yang baru lahir. Dengan tema minggu kita, hidup dalam terang, marparange di bagasan hati urun. Dan sementara yang menjadi tema minggu keluarga kita, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Quasimodo geniti, ketika kita berbicara tentang seorang bayi, pasti setiap keluarga menginginkan itu sebagai berkat dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang bisa kita bayangkan dari seorang bayi? Tentu kita mau melihat bagaimana seorang bayi yang lucu. Kita bisa melihat dan membayangkan bagaimana seorang bayi itu bisa membuat orang lain tertawa tanpa dia mengatakan sesuatu kepada kita. Namun di balik itu apa yang bisa kita bayangkan dengan seorang bayi? Dia harus membutuhkan proses pertumbuhan jasmaninya melalui makanan. Tidak hanya makanan, tetapi dia juga membutuhkan kasih sayang. Begitu pentingnya apa yang diperlukan oleh bayi itu di dalam hidup kita. Jika seorang bayi membutuhkan makanan yang bergizi atau lebih sering kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna, tidak cukup hanya itu. Tetapi seorang bayi itu membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, seorang bapak, atau dari lingkungannya di mana dia tinggal. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga diingatkan oleh minggu kita Quo Muso de Geniti yang mengingatkan bahwa bayi yang baru lahir itu tidak hanya membutuhkan air susu yang murni, tetapi dia juga membutuhkan yang rohani supaya pertumbuhannya sempurna. Tetapi pada kenyataannya, di tengah-tengah pengalaman kita setiap hari, yang terutama itu selalu memikirkan pertumbuhan fisiknya. Karena itu selalu kita diperhadapkan seorang bayi itu di tengah-tengah perkembangan pertumbuhannya hanya di bagian fisiknya. Ketika ada perubahan dari pertumbuhan fisiknya, maka kita hanya mengatakan keprihatinan kita. Tetapi justru di dalam ibadah kita pada saat ini, di tengah-tengah sukacita kita di dalam minggu keluarga, Quasimodo Geniti mengingatkan kita, pertumbuhan manusia secara fisik dan pertumbuhan manusia secara rohani. Ketika kita menjadi seorang yang percaya dan mau percaya, mau tidak mau Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus dilahirkan kembali. Kita harus mendapatkan dan kita harus menghadapi proses kelahiran yang kedua kali. Secara fisik, kita dilahirkan oleh seorang ibu yang mengandung kita. Tetapi bagaimana kita melihat prosesnya? Dengan kasih sayang, dia membesarkan kita. Tetapi tidak beberapa lama, mungkin dia bisa meninggalkan kita. Di sisi lain,
Seorang ibu membesarkan anaknya dengan kasih sayang. Tetapi anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayangnya belum tentu mampu mengasihi ibu yang telah melahirkannya. Itulah proses kelahiran kita secara jasmani. Tetapi bagaimana dengan proses kita secara rohani? Bapak Ibu, baru beberapa minggu kita merayakan Paskah. Maka tidak salah kalau kita katakan itulah proses kita untuk lahir kedua kali. Supaya kita mendapatkan hidup yang baru dan sekaligus juga kita mendapatkan kebutuhan rohani yang sebenarnya. Di mana kelahiran baru itu memiliki proses dan mendapatkan proses. Dan proses itulah yang mau kita rayakan pada saat ini bersama-sama dengan keluarga kita. Apa yang terjadi ketika manusia itu telah mengalami hidup yang baru, dilahirkan kembali. Maka ada perubahan dalam kehidupan kita. Pertumbuhan kita secara jasmani memang merupakan prioritas. Tetapi bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita? Pertumbuhan jasmani itu selalu dipersoalkan, tetapi bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita? Karena itu coba kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika proses kelahiran kita jasmani, tadi saya katakan orang tua yang membesarkan kita, itu bisa meninggalkan kita. Tetapi bagaimana Yesus yang melahirkan kita kembali, yang sudah memberikan hidup baru bagi kita. Sekalipun dia mati, bangkit, tetapi dia tidak meninggalkan kita. Tetapi justru dia hadir pada saat ini melalui minggu kita, melalui tema firman kita mengatakan, hiduplah di dalam terang. Terang itu tidak hanya mengingatkan kita hanya kepada suatu sinar. Tetapi terang itu mengingatkan kita kepada suatu sumber kehidupan. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita hiduplah di dalam terang, berarti kita diajak untuk hidup di dalam sumber kehidupan itu. Berada di dalam sumber kehidupan itu. Siapakah yang menjadi sumber kehidupan kita itu? Yohanes mengingatkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Ketika manusia itu selalu diprioritaskan dengan kebutuhan jasmaninya, maka tidak tertutup kemungkinan apa yang dia ingatkan dengan kehidupan orang-orang Kristen. Mereka mengubah kehidupan mereka. Mereka tidak percaya dengan Tuhan untuk membuat hidupnya bahagia, untuk membuat hidupnya sukses. Tetapi mereka berpikir bahwa apa yang membuat mereka bahagia, sumber kehidupan kita itu kita dapatkan dari tenaga kita, dari pikiran kita, dari ilmu yang kita miliki. Sehingga tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak berpikir apakah itu baik apa tidak. Sehingga apa yang terjadi ketika manusia itu selalu diperhadapkan dengan kehidupan jasmani, kehidupan dunia. Ada istilah orang Batak mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Tajomdo rahu-rahu ni piso, aleu tajomdo rahu-rahu ni butuhan amale. Ketika kita diperhadapkan Bapak Ibu Saudara-saudara
dengan kehidupan dunia, dengan makanan dan minuman, kita tidak pernah selalu berpikir baik atau benar. Ngata jom rahu-rahu ni piso, aleu tajam do rahu-rahu ni butuhan amale. Sekalipun pisau itu tajam, bisa memotong, tetapi lebih tajam jika perut manusia itu lapar. Karena dia tidak pernah berpikir itu baik apa tidak, yang penting saya bisa mendapatkan. Kita telah mendapatkan bahwa Tuhan itu sebagai sumber kehidupan kita. Apa yang menjadi standar daripada hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita akan percaya bahwa Yesus itu adalah terang bagi kehidupan kita. Yesus itu adalah terang bagi kita, kehidupan kita. Dan Yesus itu adalah sumber kehidupan kita. Sebagaimana firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bisa membayangkan sekarang ketika kita digambarkan dengan ranting daripada pohon anggur itu. Apakah mungkin ranting itu bisa berbuah ketika dia berpisah dengan pokoknya? Apakah anggur itu bisa tumbuh ketika dia berpisah daripada pokok? Demikianlah kehidupan kita, bahwa kita tidak akan pernah nyaman dan aman hidup ketika kita memisahkan diri kita dengan Tuhan. Kita tidak pernah aman dan nyaman dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan bahwa apa yang menjadi sumber kehidupan saya adalah pikiran saya, tenaga saya, dan ilmu saya. Karena itu kita mau melihat yang dibutuhkan oleh kehidupan kita, sekalipun kita mengatakan bahwa prioritas kita adalah kebutuhan jasmani. Tetapi pada saat ini ketika firman Tuhan mengingatkan kita melalui ibadah kita, maka kita diajak supaya kita lebih memprioritaskan kebutuhan rohani kita. Bisa kita bayangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika pohon berdiri ketika kebutuhan jasmani itu hanya tertuju kepada batangnya, tetapi tidak pernah dipikirkan bagaimana dengan akarnya, maka pada saat ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan sebagai sumber kehidupan kita telah mengingatkan bahwa kehidupan rohani hidup kita di dalam Kristus itu mengingatkan bahwa Yesus itu adalah akar daripada kehidupan kita yang menjadi sumber hidup kita. Apa yang terjadi jika akar itu busuk, sekalipun pohon itu besar dan berbuah, maka suatu saat dia akan bisa tumbang. Dia akan bisa roboh. Yesus yang hadir dalam kehidupan kita pada saat ini, yang menjadi sumber kehidupan kita, sekaligus juga dia menjadi terang. Terang tidak hanya menyinari seperti apa yang kita dapatkan pada saat suasana seperti ini, tetapi terang itu mengingatkan ada kuasa yang mampu mengalahkan segala tantangan-tantangan kehidupan kita. Kegelapan itu tidak hanya diibaratkan dengan cahaya yang tidak terang,
Tetapi kegelapan itu digambarkan dengan banyaknya tantangan dan problem kehidupan kita. Maka ketika manusia itu hidup di dalam terang Tuhan, maka manusia itu akan memiliki keberanian. Ketika manusia hidup di dalam terang, maka manusia itu mampu memiliki kebijaksanaan. Dia akan mampu melihat mana yang benar dan mana yang tidak. Karena itu Yesus hadir juga di tengah-tengah keluarga kita sebagai kebenaran. Ketika kita merayakan ibadah kita dengan minggu keluarga, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bukan hanya Tuhan yang menciptakan kita, bukan hanya Tuhan yang mempersatukan keluarga kita, tetapi Tuhan yang menjamin. Tuhan yang ada setiap saat. Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah keluarga kita. Yang memikirkan dan memutuskan. Yang menolong kita di dalam segala kekhawatiran kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga kita pada saat ini sudah menerima kelahiran yang kedua kali, bahwa kita sudah dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kita tidak meraba-raba kehidupan kita seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa kehidupan yang kekal itu hanya ada pada orang yang mau diperbaharui oleh darah Kristus. Kehidupan baru itu hanya ada pada orang-orang yang mau menerima Kristus dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di hadapan Tuhan pada saat ini kita mau menyatakan pernyataan keluarga kita. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan pada saat ini, keluargaku adalah sorga kecil, di mana di tengah-tengah keluarga itu saya akan mendapatkan sukacita. Di tengah-tengah keluarga itu saya mendapatkan kebahagiaan. Di tengah-tengah keluarga itu saya mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, setiap bulannya kita akan melaksanakan ibadah keluarga, tetapi kita akan lebih dulu diawali dengan pertangyangan keluarga. Setiap Sabtunya, di tengah-tengah pertangyangan keluarga itu, kita diajak untuk mensyukuri segala kehidupan kita di dalam 1 bulan penuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita boleh katakan, sekalipun persoalan kehidupan itu yang kita hadapi itu berat, tetapi seberat apapun persoalan kehidupanmu, tidak akan pernah mengalahkan kebaikan Tuhan. Seberat apapun kuasa-kuasa kegelapan dunia ini yang ingin mengubah kehidupanmu, yang ingin memutuskan langkahmu, yang ingin menghalangi langkahmu untuk memuji Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa kegelapan itu. Karena itu di tengah-tengah komitmen kita, di tengah-tengah pernyataan keluarga kita, Tuhan hadir mengatakan, jika kita benar-benar di tengah-tengah keluarga ini menyatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, maka kesetiaanmu itu, Tuhan akan berkata, aku akan memberkatimu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu datang dari Tuhan kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya layak menerima terang. Setiap orang percaya layak menerima berkat Tuhan. Dan pernyataan kesetiaanmu itu, Tuhan akan menjawabnya bahwa Dia adalah gembala yang baik di tengah-tengah keluargamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah kita dengan keluarga kita, mendapatkan amanah yang agung dari Tuhan, supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Kita telah mendapatkan terang itu. Kita telah mendapatkan berkat yang luar biasa itu. Karena itu kita diajak oleh Tuhan, setiap keluarga pada saat ini, setiap pribadi pada saat ini, untuk menjadi garam dan terang dunia. Membangun persekutuan yang baik di dalam Tuhan. Meningkatkan kualitas iman kita di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui ibadah minggu kita ini juga, saya mau mengajak setiap orang tua untuk mengatakan bahwa rumahku bukan hanya sekedar istana, tetapi rumahku adalah surga kecil di tengah-tengah keluarga kami. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita orang tua, khususnya kaum bapak, kaum ibu, jadilah menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Bahwa kebaktian keluarga kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, akan menolong kita bisa melihat pada saat ini bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa orang-orang Kristen sedang menghadapi krisis iman. Itu yang paling utama, karena itulah tanggung jawab gereja. Karena tidak tertutup kemungkinan setiap keluarga itu gampang sekarang disentuh oleh persoalan. Setiap keluarga itu sekarang tidak alergi lagi memelihara persoalan. Tetapi saya yakin, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hanya mampu dipelihara oleh Tuhan dan memelihara apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jok do satu saunario kita hamua kamang holan memelihara kekhawatiran. Na parjolo do honokku do tapelihara do tong hapugusun. Ay dia mada dang adopsi baenon napugus do hami. Justru kalau kita mengatakan kita miskin, datanglah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita selalu mengatakan bahwa hidup kita ini gagal. Sebenarnya hidup kita tidak pernah gagal, tapi hidup kita jarang bersyukur kepada Tuhan. Setiap pribadi yang gagal adalah pribadi yang hidup di dalam keegoisan. Buktikan Bapak Ibu Saudara-saudara di tengah-tengah keluarga kita dan di tengah-tengah pribadi. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak pernah gagal. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak pernah memiliki kekhawatiran yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tetapi katakan, ketika manusia gagal, keegoisannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Tuhan. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembalikan bahwa keluarga kita itu adalah bait Tuhan, bait Allah. Kita bersama-sama dengan nuansa ibadah keluarga ini untuk menyatakan kesetiaan kepada Tuhan, dan di tengah-tengah kesetiaan itulah maka kita akan mendapatkan berkat yang melimpah. Amin. Dan khususnya buat adik-adik kami, anak-anak kami, terkadang refleksi ini menyentuh hati kita. Sekalipun di masa muda kita ini, emosi kita itu sepertinya
lebih enak daripada kesabaran kita. Tetapi saya mau mengatakan seperti ini, buat anak-anak, adik-adik yang saya cintai, ini adalah refleksi yang sangat berharga untuk seorang ibu. Kita tahu setelah ibu itu meninggal, baru kita sadar bahwa manusia yang paling menyayangi kita adalah seorang ibu. Baru kita sadar nantinya setelah ibu kita itu meninggal, baru kita sadar bahwa yang paling mencintai dan mengasihi kita di dunia ini adalah seorang ibu. Dan yang kedua, terkadang seorang ayah itu kita lihat tidak peduli kepada kita. Dia terkadang diam dan duduk menyendiri. Namun kita anak-anak harus tahu bahwa seorang bapak itu selalu memikirkan kekhawatiranmu. Karena itu dia selalu terlibat di dalam memikirkan masa depanmu. Karena itu sekalipun apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita sebagai anak-anak, lihat itu adalah bentuk kasih sayang. Dan ketika kita melihat orang tua kita itu berlelah, disitulah kita sadar bahwa dia berlelah bukan untuk dirinya, tetapi dia berlelah untuk membesarkanmu, tetapi dia tidak akan pernah menyerah untuk membesarkan. Kita harus syukuri Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya pernah buat refleksi seperti ini. Tikosdo molo di pagudang-gudak kita alani tangiang. Adong madok alani ijurbari nindate. Tetapi satu hal yang menjadi refleksi bagi kita harus salut dengan orang tua yang namanya orang tua Batak. Tidak pernah orang tua Batak itu yang menunjukkan kesusahannya kepada anak-anaknya. Itu bukan menjadi suatu teknis kebohongan. Alai bere kamu makamang do tamu kainang. Kita tidak menutup diri. Kudang do ipinggir dalani namang ido-ido alai buan anak konna. Bahwa itu telah menunjukkan kesusahan kepada anak-anaknya. Tetapi lihat orang Batak. Molo di pangidoho uang sikolam tunatorasmu dakya di dokoni dangadong alai di pakulingido edana. Dakya di buani ho mangido-ido tunab burum. Itulah rahasia daripada keluarga Kristen itu. Karena itu banggalah menjadi orang Batak, banggalah menjadi Kristen. Ketika kita duduk bersama seperti ini, katakan masa depanmu ada di tangan dan rancangan Tuhan. Yang kedua, akamang dotinang, marilah dulu kita bekerja sama. Bahwa kalau bukan kita yang bekerja sama dengan gereja, saido masongon na dibanteni. Ate, kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya mengatakan bahwa kita gagal menjadi orang Kristen. Siapapun itu. Jangan pernah gagal menjadi pengikut Kristus. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita mampu menempatkan diri kita di mana saja, dan pengikut Kristus itu mampu menjadi berkat dimanapun berada. Tidak ada pernah Bapak Ibu Saudara-saudara yang menghalangi kita untuk menjadi berkat kalau kita hidup di dalam Kristus. Karena itu kita dipanggil pada saat ini
untuk menyatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini di tengah-tengah sukacita kami yakin Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Ketika kami melakukan ibadah minggu keluarga, Engkau hadir pada saat ini memperkenankan kami dan menuntun kami. Melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Tidak hanya terang, tetapi sumber hidup yang telah memberikan kepada kami sukacita. Engkaulah Tuhan dan Gembala kami, yang senantiasa membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga pada saat ini. Kami hadir di sini Tuhan, dan kami juga berdoa buat setiap keluarga umat-Mu ini. Biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya. Biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama di dalam apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, jika ada dari antara jemaat umat-Mu ini yang telah membentuk keluarga, kami yakin ketika Tuhan menyatukan mereka di dalam kasih, ada rencana yang terindah yang akan Tuhan berikan. Sekalipun Tuhan ada dari antara keluarga jemaat-Mu ini yang sudah lama menginginkan adanya keturunan dan anak di tengah-tengah keluarga ini. Tapi biarlah Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan menjadi ujian kesabaran dan kesetiaan iman kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang menginginkan keturunan di tengah-tengah keluarga. Jama dan urapi Tuhan tubuh daripada amang dan inang kami. Begitu juga dengan anak-anak yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Kami yakin dan percaya di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, Kau menyediakan kebutuhan hidup supaya mereka layak bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami ini kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mau melanjutkan studinya, yang menghadapi ujian, yang mencari pekerjaan. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan yang menempah mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang telah lanjut usia atau umurnya yang sudah layak untuk berkeluarga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tuhan akan memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Berikan jodoh Tuhan, pasangan hidup kepada anak-anak kami yang umurnya semakin tua. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah keluarga kami ini untuk selalu mengingatkan kami bahwa rumah tangga keluarga kami adalah rumah dan istana Tuhan. Kami juga menginginkan bahwa rumah kami itu menjadi sorga bagi kami, di mana kami mendapatkan sukacita, mendapatkan damai, mendapatkan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan kembali dari rumah-Mu ini. Biarlah kami Tuhan berlimpah ruah membawa berkat dan kasih setia Tuhan. Dan begitu juga Tuhan pada saat ini, berkati kami Tuhan, jamah hati dan pikiran kami ketika kami ingin bersyukur kepadamu, memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi nilai yang sangat berharga dari kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kami mengingatkan kembali bahwa persembahan amplop dibawa oleh kepala keluarga atau satu orang dari tengah keluarga. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami atas nama seluruh pelayan gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu.